Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah kelas Bojonegoro 3. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya akan mencoba mengatakan apa yang sudah saya lakukan bersama guru saya di Wadan 1. Judul yang saya pilih adalah peningkatan kompetensi guru dalam menyusun rancangan pembelajaran berbasis deep learning. Dari pendahuluan berisi latar belakang, tujuan program, harapan yang ingin dicapai dan indikator keberhasilan. Untuk latar belakang, adanya perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Yang kedua, permasalahan tentang mutu pendidikan dilihat dari literasi, numerasi, kemampuan WOTS di Indonesia masih sangat rendah. Ketimpangan mutu pendidikan, bonus demografi 2023, visi Indonesia Emas 2024, kompetensi masa depan, dan yang paling menjadi latar belakang dari apa yang saya angkat ini adalah adanya kebijakan pemerintah terkait tentang pembelajaran daring. Tujuan program dari peningkatan kompetensi guru dalam menyusun rancangan pembelajaran ini adalah meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun rancangan pembelajaran itu sendiri. Hasil yang diharapkan meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan menemukan gagasan baru untuk menjawab permasalahan pembelajaran daring dengan rancangan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pemahaman guru tentang pembelajaran mendalam. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun rancangan pembelajaran berbasis deep learning. Indikator minimal 7 dari 9 guru yang ada di sekolah kami, dengan kata lain 78% guru mampu menyusun rancangan pembelajaran berbasis deep learning. Tahapan pelaksanaan program kita ambil 4 sesuai dengan inquiry kolaboratif. Dari akses yaitu identifikasi peluang dan tantangan, kemudian desainnya merancang program, implementasi pelaksanaan dari program RTL, kemudian yang keempat misu refleks dan JIS. Dari akses ini yang pertama adalah identifikasi peluang dan tantangan. Identifikasi di situ berpedoman dengan hasil penyelarasan yang sudah kita lakukan di tanggal 22 Agustus yang menjadi dasar tentang identifikasi. Kemudian dari peluang kita memiliki di SD Wadan 1 itu termasuk memiliki sarpras yang mendukung IT, ada LCD, laptop, kemudian ada bantuan TV, kemudian gedungnya juga lengkap. Untuk profilnya, identitas di sini saya tuliskan di laporan saya itu terkait dengan jumlah guru, kemudian keberadaan lembaga kami dari akreditasi yang terakhir tahun 2017 itu masih dalam B. Kekuatan yang ada di sekolah kami yang diunggulkan itu kami tulis kemarin dalam kegiatan penyelarasan, itu diantaranya menyebutkan bahwa para guru sudah memiliki kualifikasi S1 dengan jumlah guru yang berlebih. Namun guru yang berlebih ini bukan hanya menjadi keunggulan saja, namun juga menjadi permasalahan. Ada beberapa masalah yang muncul dari jumlah guru yang ada di SD kami.
Kemudian kendala dan masalah di situ juga disampaikan oleh Bapak Ibu Guru pada saat menyusun penyelarasan misi visi dari guru kelas 1 sampai kelas 6, masing-masing menyebutkan permasalahan yang dihadapi di dalam kelas. Untuk desainnya itu ada 3, dari rencana awal, kemudian rencana pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Yang di rencana awal itu kita awali dari kegiatan diseminasi tentang pelatihan kendala bumi, kemudian ada penyelarasan misi-misi, dilanjutkan dari misi-misi. RTA berikutnya adalah mengadakan kegiatan KKG ini, peningkatan kompetensi guru. Untuk pelaksanaannya di situ ada persiapan, kemudian pelaksanaan. Dari pelaksanaan ada pra pelaksanaan, kemudian ada kegiatan pelaksanaannya, kemudian pelaksanaan tindak lanjut dari kegiatan peningkatan kompetensi itu, kemudian pendampingan dan pemantauan. Untuk mengukur dampak kita menggunakan 4 instrumen seperti yang kita ketahui bersama dari hasil kemarin. Itu hanya saya sedikit ubah karena kalau instrumen ketercapaian tujuan kemarin sudah mencakup sampai ke pelaksanaan pembelajaran, tapi karena kegiatan saya hanya sampai desain, maka di instrumen kemarin juga saya sesuaikan. Dari hasil instrumen yang kita lakukan itu, dari kegiatan itu, rekap yang saya dapatkan kemarin itu nilainya sampai 4, kemudian saya konversikan ke persen. Jadi dari kegiatan itu semua responden merespon dengan baik, menyatakan bahwa visi misi yang kemarin kita buat itu sudah selaras. Kemudian keterlaksanaan kegiatan di awal itu kita belum paham tentang instrumen, sehingga ternyata ketika sampai di terakhir instrumen pelaksanaan itu sampai ke pelaporan. Jadi di sini masih ada ditulis kemarin, sehingga ketika pelaporan dan sebagainya itu masih dicentang tidak, tapi karena yang terakhir kemarin kita sudah berproses di situ menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan kompetensi di SD Wadang 1 terlaksana dengan baik. Untuk ketercapaian tujuan di sana 94,25% menyatakan paham, karena dari grade-nya kemarin yang sangat paham itu nilainya nilai maksimal. Kemudian keterlaksanaan proses itu menunjukkan hasil 85%, juga masih kategori baik. Kalau sangat baik itu berarti yang hasil maksimal 100%. Dari dampaknya di sini berdampak pada guru 88%. Kalau tadi targetnya 7 dari 9, ternyata 8 dari 9 guru paham tentang penyusunan RPP berbasis deep. Ini kan foto kegiatannya. Di sana tidak hanya saya yang menyampaikan, tapi juga di sharing dengan guru yang mengikuti pelatihan. Ini pendampingan dan pemantauan. Guru-guru aktif, walaupun pada awalnya itu hanya beberapa guru saja. Melihat dengan semangat dari teman guru yang mengikuti pelatihan, setiap selesai kegiatan pendampingan OJT itu beliaunya selalu menyampaikan ke kita dan teman-teman dari apa yang seharusnya menjadi komponen RPP itu yang harus ada. Jadi kalau tadi Bapak ada yang menyampaikan memilih metode tertentu, kalau di SD Wadang 1 yang dititik beratkan adalah memasukkan unsur dari pembelajaran mendalam. Jadi prinsip
dari pengalaman, kemudian kerangka pembelajaran, di situ dimasukkan ke dalam rancangan pembelajarannya. Sedangkan untuk metode, tentu Bapak Ibu Guru akan memilih metode yang sekiranya mampu untuk menumbuhkan siswa berkesadaran dan pembelajaran itu menjadi bermakna dan menyenangkan. Jadi dengan sendirinya metode yang digunakan dari Bapak Ibu Guru tentu akan berubah dari yang biasanya. Ini kegiatan yang terakhir ketika refleksi untuk mengisi instrumen. Dari yang keterlaksanaan tujuan itu saya lihat dari masing-masing poinnya. Jadi dari instrumen itu muncul seperti yang ada berdasarkan dari yang dilakukan guru-guru kemarin. Jadi bisa dikatakan di situ hampir sebagian besar guru mampu, sehingga kesimpulan terakhir 88,88 itu berarti 8 dari 9 guru mengalami peningkatan pemahaman dan mampu menyusun rancangan pembelajaran berbasis deep learning. Namun demikian masih tetap kami rekomendasikan kepada beliau-beliaunya untuk selalu meningkatkan pengetahuan terkait dengan pemahaman pembelajaran mendalam, kemudian yang mengubah pola pikir yang karena selama ini yang itu yang menjadi kendala terbesar ketika pola pikir tetap itu akan mempengaruhi dari tindakan yang kita lakukan. Kemudian harapan rekomendasi yang terakhir bisa melaksanakan pembelajaran berbasis deep learning. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan atau tidak pertanyaan Pak? Masukan untuk agar depannya bisa menjadi lebih baik. Saya hanya ingin di semuanya, kalau kita melihat, menyaksikan, mengikuti teman-teman yang bertugas tadi, insya nanti hari itu kita siap podcast. Jadi penampilan teman-teman tadi. Yang penting ini kuncinya di sini. Di PPT itu dengan kuasai, insya Allah podcast nanti berjalan lancar. Saya kira kalau itu masanya nanti kan yang dibicarakan ya tetap ini lah ya ini. Ya, jadi bekal kita ya PPT ini. Saya kira itu. Makasih Bu. Terima kasih Pak Toto. Demikian. Ada tambahan lagi? Terus gak nasi kenapa ini kita sampai di sana. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.